wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhuda Dinda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dari slide 11 sampai slide 19. Skala pengukuran nominal ordinal interval rasio Ridwan 2009 7-8. Yang pertama, data nominal atau nomi. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagai berikut ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka akan angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking, jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik, seperti uji binomium, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Ordinal order, punya urutan. Data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari data yang lain. Contoh, ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sama dengan 1000, 2 sama dengan 980, dan 3 sama dengan 970. Jarak antara ranking berbeda. Analisis statistik non-parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov atau sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Data interval, data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Yang kedua, data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu ekstrasta daripada yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya, suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Statistik parametrik. Sumber data, yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau angket. Sumber data berasal dari responden atau yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua, populasi. Respondennya adalah populasi. Yang ketiga, sampel, purposive sampling, yang respondennya ditentukan tidak semua. Yang terakhir, 4, observasi pengamatan langsung. Data panel telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedang data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari hubungan cross-section dan time series. Contohnya, data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang diselarkan seluruh bank di Indonesia 2010 sampai 2014. Atau 2014 atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua, gagal mengspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standarized atau yang biasa disebut Z-score.
yang memiliki nilai min rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Menurut Hare 1998 untuk menentukan skor sebagai berikut. Jika sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampai besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Jika standar skor tidak digunakan, menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar daripada standar deviasi atau antara 3 sampai standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Rancangan penelitian Research Design merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah variabel moderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel antara atau fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan model dependen. Variabel kontrol adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan, omit variabel. Dalam statistika, penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantifikasikan variabel bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0. Disebut exclude group atau 1 include group. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka statistiknya regresi pada panel. Variabel independen maka statistik regresi logistik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.